Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan berkatalah, semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum corona itu setiap kali habis pelayanan misa di stasi pasti ada kesempatan untuk salaman dengan umat. Lalu juga ada banyak anak kecil yang biasanya datang untuk salaman dan minta berkat. Tetapi yang selalu saya ingat menarik, beberapa di antara mereka itu berani ngelendot gitu, ngelendot sambil megangi perut saya, nepuk-nepuk itu. Perutnya Romo besar kan. Kalau ada yang tanya isinya apa Romo, ada adiknya enggak? Saya sambil bercanda, ini isinya air, mungkin ada makanan, ada minuman, ada Yesusnya. Tetapi kemudian hari ini saya mendengar Yesus menyembuhkan orang yang busung air. Saya jadi penasaran apakah saya busung air atau enggak ya gitu. Lalu saya cari di referensi itu. Nah, ternyata busung air itu karena serosis. Jadi karena kanker atau karena gagal ginjal. Jadi membengkak, bisa perut atau kaki. Tapi kemudian saya menjadi tenang, saya hanya karena kebanyakan makan saja. Jadi perutnya besar. Tetapi yang menjadi catatan begini, orang yang busung air itu sangat menderita. Menderitanya di mana? Ternyata dia akan selalu haus. Selalu haus, tetapi kalau minum itu semakin haus. Bayangkan. Selalu haus, kalau minum semakin haus. Nah, air yang dia minum itu akhirnya menggenang di perutnya. Dan itu menjadi seperti balon itu. Kan menderita sekali. Harusnya minum, nggak boleh minum, tapi haus terus, tidak bisa dipuaskan. Saudara-saudari, apakah ini bisa dimaknai secara rohani? Saya kira bisa. Apa yang dilakukan Yesus itu selalu punya simbol atau tanda. Artinya begini, apakah ada juga yang namanya sakit busung air secara rohani? Ada. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan Yesus sang sumber air hidup, mencari yang lain tetapi tidak pernah bisa terpuaskan gitu. Kadang-kadang kan bukan orang lain lah, kita saja lah, seringkali kita akan mencari hal-hal lain yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Yesus, dan itu ternyata tidak pernah memuaskan kita. Itu seperti gambarannya, kita seperti memasukkan air ke dalam wadah yang bolong gitu, nggak pernah penuh, nggak pernah puas kita. Tidak ada yang bisa memuaskan kita sebenarnya kecuali Yesus sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, contoh konkretnya siapa? Hari ini digambarkan itu tokohnya orang-orang Farisi, tetapi bisa juga kita. Orang-orang yang busung air secara rohani itu adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang besar kepala, orang-orang yang besar mulut. Kita bayangkan saja orang yang besar kepala, besar mulut, sombong itu kan seperti katak itu yang belendung, besar itu kan. Nah itu kan kalau misalnya besarnya masih normal itu ya nggak apa-apa. Kalau besar sudah sangat besar itu mau masuk ke ruangan sulit, masuk ke pintu sulit, masuk ke mana-mana sulit. Ini juga bisa menggambarkan secara rohani orang yang sombong, orang yang besar kepala itu biasanya juga susah untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi pertanyaannya kemudian begini, apakah bisa disembuhkan? Bisa. Sekarang penyakit banyak yang bisa disembuhkan, tetapi secara rohani juga bisa disembuhkan. Bagaimana caranya? Dietnya adalah diet kerendahan hati. Orang yang rendah hati ini lawannya orang yang tinggi hati tadi, orang yang sombong. Kalau kita rendah hati berarti saya terbuka pada kehadiran Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan. Saya tidak bisa sendiri tanpa bantuan Tuhan, tetapi juga kehadiran sesama kita itu pasti akan sangat membantu kita. Maka mari kita berani untuk mengolah ini. Seringkali kita juga bukan hanya sakit secara fisik, tetapi banyak penyakit yang membuat kita itu menjauh dari Tuhan. Tetapi Yesus hari ini juga mengajarkan kepada kita supaya kita peka terhadap kebutuhan sesama, terhadap penderitaan sesama kita. Kita harus segera bertindak seperti yang dilakukan Yesus, walaupun itu pada waktu itu dilakukan pada hari Sabat, walaupun mungkin banyak tantangan yang ada di depan kita, tapi mari kita memutuskan untuk selalu menjadi baik dan selalu berbuat baik untuk sesama kita.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.